Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Bu Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Apa sajakah sifat-sifat cahaya itu? Dan apa pula contohnya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Ibu Guru banggakan, cahaya sangat membantu kita dalam proses melihat. Tanpa cahaya kita tidak dapat melihat benda di sekeliling kita. Namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa cahaya mempunyai sifat-sifat yang dapat membantu dan mempermudah dalam kehidupan kita. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat biaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Sekarang, ayo kita bahas satu persatu nak. Pertama adalah cahaya merambat lurus. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian perhatikan cahaya matahari menembus celah-celah atau lubang pada jendela rumah kalian? Nah, arah cahaya yang melalui celah atau jendela rumah akan merambat lurus dari arah datangnya sinar tersebut. Contoh lain adalah lampu senter yang disorotkan ke tempat yang gelap, maka cahaya lampu senter tersebut merambat lurus dan tidak dapat dibelokkan. Yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Apakah benda bening itu? Iya, benar sekali. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus cahaya. Berdasarkan tembus tidaknya cahaya, maka benda dibedakan menjadi tiga, yaitu benda yang dapat ditembus cahaya yaitu benda bening. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya yaitu benda gelap, dan benda yang hanya sebagian cahaya dapat menembusnya yang disebut benda buram atau keruh. Contoh benda bening adalah gelas kaca yang transparan atau botol plastik transparan. Karena jika disorotkan dengan cahaya, maka cahaya akan menembusnya. Nah, sekarang bagaimana jika buku tulismu yang disorotkan dengan lampu senter? Apakah cahaya lampu senter dapat menembusnya? Tidak, bukan. Nah, berarti buku tulis kamu termasuk benda gelap. Apalagi contoh benda gelap lainnya, nak? Iya, benar sekali. Tembok, kayu, papan tulis, bahkan tubuh kita termasuk contoh benda gelap, karena tidak dapat ditembus cahaya. Nah, anak-anak, jika cahaya tidak dapat menembus benda gelap tersebut, maka yang terjadi adalah sebuah bayangan hitam. Iya, benar sekali. Bayangan akan terbentuk jika cahaya mengenai benda gelap. Sedangkan contoh benda buram adalah sehelai kain atau kertas. Karena sehelai kain atau kertas hanya dapat ditembus oleh sebagian cahaya saja. Yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Memantul adalah berbalik arah. Cahaya akan memantul jika mengenai permukaan benda yang mengkilap seperti cermin. Cahaya yang mengenai cermin disebut sinar datang, dan cahaya yang memantul dari cermin tersebut dinamakan sinar pantul. Arah sinar pantul memiliki sudut yang sama dengan arah sinar datang terhadap garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang pantul. Ada dua jenis pantulan cahaya, yaitu pantulan teratur dan pantulan tidak teratur atau pemantulan baur, atau disebut juga pemantulan difus. Benda yang permukaannya rata akan menghasilkan pemantulan teratur, sedangkan benda yang permukaannya tidak rata akan menghasilkan pemantulan difus atau baur. Yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi jika cahaya melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. Misalnya pensil yang dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air jernih akan terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena separuh pensil berada di dalam air dan separuh lagi di luar air atau udara. Antara air dan udara adalah dua zat yang berbeda kerapatannya. Contoh lain adalah ikan yang berada di dalam akuarium terlihat lebih besar dari ikan aslinya. Dasar kolam terlihat lebih dangkal dari sebenarnya. Dan jalan beraspal pada siang hari yang panas terlihat berari. Hal ini disebut juga fatamorgana. Dan yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih merupakan gabungan dari beberapa warna. Jika cahaya putih melewati prisma kaca transparan, maka cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi warna merah, warna jingga, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna nila, dan ungu, atau yang biasa kita sebut dengan Mejiku Hibiniu. Penguraian cahaya matahari di alam terjadi pada peristiwa terbentuknya pelangi. Hal tersebut terjadi karena cahaya putih matahari terurai oleh titik-titik air hujan ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya.
Tiap cahaya dibelokkan dengan sudut yang berbeda pula. Ketika cahaya matahari melewati dua perbatasan antara udara dan air, cahaya tersebut dibelokkan sesuai warna. Cahaya itulah yang kita lihat sebagai pelangi. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.